Apakah kalian kesulitan menghafal atau memahami candlestick trading karena terlalu banyak? Oleh karena itu, video kali ini kita akan membahas candlestick dari konsep yang paling dasar dengan cara membongkar rahasia apa sebenarnya yang diartikan oleh bentuk candlestick, sehingga kalian tidak perlu lagi menghafal tapi tetap bisa memanfaatkan bentuk candle untuk trading kalian. Sebelum membongkar rahasia trading candlestick, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu body candle, ekor wick atau shadow candle, dan ukuran body candle relatif terhadap ekor candle. Karena dari 3 hal ini bisa memberikan arti berbeda dari satu candle dengan warna yang sama. Langsung saja kita lihat contohnya. Bisa kita lihat di sini, harga buka, lalu candle itu naik, harga itu naik ke atas jauh, kemudian ada satu candle mengalami rejection sedikit, dan candle lainnya mengalami rejection yang banyak. Apakah akan memiliki arti yang sama? Tentu saja tidak. Karena candle pertama yang bisa kalian lihat di sini mengartikan bahwa buyer dalam kontrol yang kuat. Seller hanya mampu menekan sedikit sehingga kalian bisa melihat terdapat ekor yang kecil di sini. Sedangkan candle kedua buyer dalam kontrol juga, tapi kontrol yang lemah. Karena seller berhasil menekan kembali buyer yang cukup jauh. Bisa kalian lihat di sini ekornya sangat panjang. Walaupun sama-sama berwarna hijau, tapi mengartikan 2 hal yang berbeda di sini. Mari kita lihat contoh lainnya. Sekarang kita lihat contoh candle seperti ini. Candle 3 kita sebut ya. Di sini, apakah buyer memiliki kontrol yang lemah atau kuat? Di candle 3 ini memang benar candle hijau, tapi karena body dan ekor sama-sama kecil, bisa kita katakan keadaan ini disebut dengan keadaan statis atau cenderung tidak memberikan sinyal apapun, atau sering disebut dengan indecision. Karena buyer dan seller sama-sama sedang tidak ada kekuatan. Berikutnya, contoh berikutnya bisa kita lihat di sini adalah candle 4. Apakah sama dengan candle 2 yang buyer lemah? Sekarang kita ilustrasikan. Pertama candle open, kemudian turun, dan lalu harga naik kembali. Maka jelas di sini buyer kuat dengan menekan kembali seller yang sudah turun tadi sebelum close candle terjadi. Maka candle 4 ini berbeda dengan candle 2. Candle 2 dia itu naik dulu kemudian ditekan turun, sedangkan candle 4 dia turun dulu kemudian naik ditutup kembali. Untuk candle bearish, 4 contoh yang tadi itu sebenarnya sama saja, cuma kebalikan dari candle bullish yang sudah kita contohkan tadi. Setelah memahami bahwa setiap candle memiliki arti, kita harus memahami hal lain bahwa setiap candle itu sebenarnya terbentuk dari candlestick time frame di bawahnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu menghafal. Mari kita lihat contohnya. Dan sebelum melanjutkan, agar kami tetap bisa membantu kalian memberikan informasi-informasi penting dalam trading, jangan lupa klik like dan subscribe untuk membantu channel kami. Mari kita lihat contoh candlestick yang dinamakan hammer dihampat sebagai tanda bullish. Sekarang kita ilustrasikan pergerakan awal dari candle ini. Pasti dia turun dulu, membentuk low, lalu bergerak ke atas dan close di atas. Lalu apa saja kemungkinan pembentukan candlestick di time frame bawahnya, khususnya di H2? Untuk menggambarkan ini, mari kita ilustrasikan. Kemungkinan pertama adalah gabungan antara candle bearish body besar ditambah dengan candle bullish body besar. Bisa kita lihat di sini. 2 candle 2H bergabung menjadi satu akan membentuk satu candle hammer. Lalu kemungkinan kedua adalah candle bearish dengan ekor dan body kecil ditambah dengan candle bullish dengan ekor. Kemungkinan ketiga adalah candle bearish dengan ekor dan body kecil ditambah dengan candle bullish dengan full body. Dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya yang bisa terjadi di candle time frame bawahnya. Dari sini kita paham bahwa setiap candle seperti doji, hammer, bullish engulfing, shooting star, dan lain-lain yang seharusnya kita hafal memang benar mempermudah kita dalam trading. Tapi setiap pattern candle itu bisa saja terbentuk dari beda-beda candle di time frame bawahnya, walaupun pada akhirnya membentuk satu candle yang sama di time frame atasnya. Oleh karena itu, rahasianya dalam trading candlestick daripada kalian menghafal, lebih baik kalian cek apa yang terjadi pada time frame di bawah candle tersebut. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah dan tentunya mendapatkan entry yang lebih cepat tanpa hafalan. Apakah benar? Mari kita buktikan.
Mari kita ambil contoh candle pattern bullish engulfing sebagai tanda setup buy. Pertama, tentukan daerah key level support dan resisten di time frame daily. Dari video sebelumnya, menggunakan kriteria tinggi dan rendah, bisa kita mengetahui bahwa level support berada di swing low bagian ini. Setelah menunggu harga masuk ke level support, dan ketika bullish engulfing muncul, maka kita akan buka posisi buy. Sekarang mari kita coba bandingkan bila kita turun ke time frame bawah, yaitu ke time frame H1. Di sini, kita bisa melihat ada area support yang sama dengan time frame daily yang tadi. Lalu, bila kita menggunakan konsep pembalikan tren, bisa kita lihat di sini ada terjadinya high, kemudian low, kemudian high, low, kemudian high, lalu gagal membentuk low baru. Dan di sini bisa kita lihat menembus high sebelumnya dan menjadi tren naik, pembalikan arah. Bisa kita bandingkan entry di H1 dibandingkan di daily. Bisa kita lihat di sini jauh lebih cepat bila kita entry melalui time frame H1. Dan dengan begini kita bisa menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan bila kita trading di time frame daily. Bila untuk case saham, kita bisa turun 3 time frame. Jadi, tidak harus selalu turun 1 atau 2 time frame ya. Mari kita lihat contohnya. Di sini, di saham Tesla, di time frame weekly, terdapat support. Dan kita langsung turun 2 time frame ke H4, kita tidak menemukan pembalikan arah tren. Maka kita bisa turun 1 lagi, yaitu ke H1. Di sini, terdapat level support yang sama dengan time frame di weekly. Lalu, kita bisa melihat terjadi pembalikan arah tren. Bisa kita bandingkan entry di weekly dengan bullish engulfing, maka di sini. Lalu bila kita entry di H1, posisinya di sini. Bisa kita bandingkan sangat jauh perbedaannya. H1 jauh lebih cepat. Kemudian untuk membuktikan bahwa menghafal itu tidak terlalu penting, bisa kita mengambil contoh yang baru, yaitu sekarang kita bahas tentang doji. Seperti yang kita ketahui dengan teori bahwa doji sebagai awal pembalikan arah tren pada downtrend atau pada uptrend. Tapi pertanyaannya apakah selalu seperti itu? Mari kita lihat contohnya. Bisa kita lihat di sini, doji pertama gagal berbalik arah, tapi malah tembus terus. Tapi uniknya doji kedua berhasil melakukan pembalikan arah menjadi uptrend. Sekarang kita breakdown ke 2 time frame bawah dan kita bandingkan apa yang sebenarnya terjadi di time frame bawah. Kedua doji di time frame bawah sama-sama membentuk support dan resistance. Bisa kita lihat di sini. Perbedaannya, yang pertama tembus ke bawah support dan yang kedua tembus ke atas resistance. Jadi pada dasarnya doji bukan sinyal pembalikan arah, tapi doji adalah candle yang menunjukkan terjadinya pembentukan support dan resistance di time frame bawah. Jadi kita harus menunggu apa yang terjadi bila tembus ke bawah, maka akan melanjutkan tren. Dan bila tembus ke atas, maka akan berbalik arah. Dari contoh-contoh engulfing dan doji, bisa kita simpulkan bahwa candlestick pattern tidak selalu bergerak sesuai teori. Oleh karena itu, tidak wajib dihafal, tapi lebih baik kita cek ke time frame bawah apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini bisa kita buktikan dengan candle-candle pattern lainnya semuanya. Kalian bisa riset sendiri dan bila masih bingung bisa kalian tanyakan di video bawah ini di kolom komentar. Jika kalian mau tetap menghafal, itu menjadi hak kalian dan boleh-boleh saja. Sekian video tentang candlestick pattern, terima kasih. Ini adalah uptrend dan ini adalah downtrend. Ketika belajar tentang trading, pasti ini yang digunakan untuk menjelaskan tentang tren. Tapi prakteknya, kalau kita trading, yang terlihat pada market akan seperti ini. Pertanyaannya, tren apa ini? Pada case kali ini kita bisa melihat bahwa di sini adalah downtrend. Kemudian di sini uptrend. Di sini sideways, kemudian di sini uptrend. Dari dua contoh tersebut kita menyadari bahwa lebih mudah menentukan tren ketika bentuk dari chart seperti apa. Seperti bagian atas atau bagian bawah. Pasti jawaban kalian adalah chart bagian atas. Kenapa? Karena informasinya sedikit dan lebih simpel. Tapi kenyataannya adalah ketika kita trading, kita tidak akan menemukan contoh tren seperti di atas. Yang kita lihat adalah contoh seperti di bawah, yang tidak simpel dan banyak sekali informasi yang perlu diperhatikan. Sedangkan
Dalam penentuan tren, kita tidak boleh salah. Karena apa? Karena tren adalah teman kita. Tapi jika kita mengerti, ketika kita tidak mengerti tren itu apa dan salah menentukan tren, maka tren akan menjadi musuh kita. Lalu bagaimana cara agar mudah atau tidak salah dalam menentukan tren? Sebelum melanjutkan, klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika teman-teman kalian masih kesulitan dalam menentukan tren. Balik lagi, kita melihat chart seperti ini. Sekarang dengan chart yang sama, kita ganti dengan Heikin Ashi. Di sini kita bisa melihat downtrend, kemudian di sini adalah hijau merah, berarti kita bisa asumsikan di sini ada sideways sedikit, kemudian di sini downtrend, uptrend, di sini kemudian ada sideways, kemudian di sini uptrend. Ini akan jauh lebih mudah. Sekarang kita bandingkan. Kita fokus ke bagian yang ini. Ya di sini kita bisa melihat bahwa di sini sideways, sama-sama sideways, tapi jauh lebih mudah yang bawah karena tidak ada gangguan sama sekali. Sedangkan yang atas sideways, tapi kita perlu melihat di sini ada merah tapi hijau lagi, kemudian merah. Ketika turun di sini ada hijau lagi sedikit seperti itu. Ketika naik di sini ada merah lagi sedikit. Sedangkan ketika kita melihat Heikin Ashi di sini clear ya, naik turun. Jadi kita bisa lebih cepat dan lebih jelas ketika kita menggunakan Heikin Ashi. Alasan lain kenapa Heikin Ashi bisa mempermudah kita dalam trading adalah bisa menghilangkan bias yang terjadi pada market saat analisa. Mari kita lihat contohnya. Di sini kita bisa melihat market sedang naik. Sampai di satu titik terdapat gap up. Dan ada candle bearish besar yang memiliki banyak momentum dan juga memakan 3 bullish candle sebelumnya. Di sini kita bisa mengartikan bahwa terjadi tekanan yang besar dari seller dan berpeluang untuk turun. Sekarang mari kita ganti dengan Heikin Ashi. Ketika kita melihat dan membandingkannya, di titik yang sama, candle merah yang tadi itu berubah menjadi candle warna hijau. Mengapa? Karena terjadi gap up. Gap up itu menandakan bahwa kalau kita misalkan masukkan jaraknya gap up itu bisa aja jadi bukan momentum, tapi jadi ekor. Seperti itu. Dan tidak menunjukkan adanya tekanan dari seller yang tinggi ketika kita menggunakan Heikin Ashi. Dari penjelasan-penjelasan yang tadi, kita bisa menyimpulkan alasan-alasan kenapa kita bisa menggunakan Heikin Ashi. Yang pertama, dalam mengidentifikasi tren jauh lebih mudah dan lebih cepat. Dan yang kedua adalah kita dapat menghindari salah interpretasi atau analisa pada candle yang sedang terjadi pada market. Nah, setelah kita paham alasan-alasannya, kita juga harus mengetahui tipe-tipe candle Heikin Ashi. Terdapat ada 3 tipe. Yang pertama adalah candle bullish yang berwarna hijau dan tanpa ekor di bawah. Jadi ekornya cuma ada di atas. Yang kedua adalah candle bearish yang berwarna merah tanpa ekor di atas. Dan yang ketiga adalah candle indecision, berwarna hijau atau merah dengan 2 ekor di atas dan di bawah. Mari kita lihat contoh penerapannya. Di sini kita bisa melihat candle sedang naik. Kemudian ada satu candle indecision warna hijau. Kemudian indecision merah ada 2. Kemudian ada bullish lagi candle. Setelah itu Heikin Ashi akan naik jauh. Lalu kita lihat contoh yang kedua. Di sini candle sedang naik, kemudian tiba-tiba muncul candle indecision. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada candle merah 1 bearish, lalu market turun. Nah, setelah kita mengetahui candle-candle tersebut, kita juga bisa menggunakan setup trading yang sangat simpel menggunakan Heikin Ashi, yaitu breakout dan retest. Time frame yang biasa bagus untuk setup ini yaitu menggunakan time frame daily, weekly, dan monthly. Mari kita lihat contohnya. Di sini kita bisa melihat emiten Apple dengan time frame weekly. Kita bisa melihat di sini harga naik, kemudian indecision, kemudian dia turun. Di sini berarti kan ada terbentuk resistance ya. Kemudian dia naik lagi, turun, kemudian naik, kemudian tembus satu candle hijau ini terhadap resistance. Di sini kita bisa buka posisi buy dengan stop loss di bawah. Kemudian take profit bisa menggunakan risk reward 1/2 atau 1/3. Kemudian terkena TP.
Lalu muncul banyak candle indecision lagi, kemudian turun. Di sini mengenai titik resistance yang tadi. Resistance berubah menjadi support. Setelah itu kita tunggu candle warna hijau muncul. Setelah beberapa candle indecision, kemudian muncul satu candle hijau. Di sini kita bisa buka posisi, stop loss di bawah, TP bisa menggunakan 1/2 atau 1/3 atau di titik tertinggi yang tadi. Kemudian kita bisa melihat harga naik terkena TP. Kemudian kita mengambil contoh untuk setup sell. Kita menggunakan Shopify pada time frame weekly. Di sini kita bisa melihat ada beberapa area support. Ada 1, 2, dan 3. Kita tunggu harga bergerak menembus support. Ketika harga bergerak menembus support dengan candle warna merah di sini, bearish, kita bisa buka posisi sell dengan stop loss di atas support pertama dan TP di support kedua dan ketiga, TP1 dan TP2. Kemudian harga mengenai TP1 tapi tembus lagi, kita bisa buka posisi lagi. Kemudian harga tembus lagi support 3, kita bisa tambah posisi lagi. Kita bisa melihat di sini harga turun terus ke bawah. Kemudian untuk setup ini bukan berarti selalu berhasil ya. Kita ambil contoh ini setup yang gagal. Kita bisa lihat di sini pada chart Apple di time frame weekly, kita bisa melihat di sini terdapat area SNR. Nah, kita tunggu harga tembus ke bawah area SNR. Tembus, ada satu candle tembus. Kita pasti buka posisi sell. Nah, tapi faktanya ketika kita melihat di sini harga berbalik arah mengenai stop loss kita. Oleh karena itu stop loss harus selalu dipasang karena ada kondisi-kondisi di mana tidak sesuai breakout-nya. Nah, Heiken Ashi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Memang bagi yang sudah terbiasa menggunakan candlestick Japanese, maka Heiken Ashi ini akan membingungkan. Tapi tetap bisa membantu digunakan untuk memastikan tren dengan cepat. Tapi bagi kalian yang baru mulai belajar trading, ini akan sangat memudahkan karena belum terbiasa dengan candlestick Japanese. Terima kasih.